Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Junina Erik Wijaya, mahasiswa Universitas Saber Asia, program studi Manajemen PJJ S1, kelas MC702. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk melakukan presentasi terkait ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi dengan dosen pengajar Ibu Pustika Ayuningpuri, SEMSIM. Ujian akhir semester pada kali ini yaitu terkait dengan presentasi bedah jurnal atau review jurnal, yaitu jurnal pengaruh pembatasan investasi properti untuk warga negara asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikaitkan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang dibuat oleh Agesti Gita, Cahya Wulandari, Muhammad Mahardika Yudepe, dan Eli Ruslina. Pendahuluan. Investasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah investment. Menurut ahli investasi yaitu Fitzgerald, investasi adalah aktivitas yang melibatkan penarikan sumber dana untuk mendapatkan barang modal yang akan menghasilkan produk baru di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Kamarudin Ahmad, investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan mendapatkan tambahan atau keuntungan tertentu. Investasi juga sering dilakukan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kontribusi Indonesia dalam perekonomian global sangat signifikan. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang banyak mengkonsumsi produk-produk yang diproduksi oleh negara-negara penghasil. Di Indonesia, aturan mengenai investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang menyatakan bahwa penanaman modal mencakup segala bentuk kegiatan, baik dalam negeri maupun asing, untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Salah satu jenis investasi yang berkembang di Indonesia adalah investasi properti. Investasi properti di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun karena memiliki potensi keuntungan yang menjanjikan dan berbeda dengan jenis investasi lainnya. Faktor ini didukung oleh suku bunga yang rendah dan tingginya permintaan pasar di Indonesia terhadap berbagai produk properti. Harga tanah di Indonesia juga mengalami kenaikan antara 15 sampai 20% setiap tahun. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peningkatan jumlah kalangan ekonomi menengah di Indonesia yang juga meningkatkan permintaan akan hunian tempat tinggal. Ada beberapa faktor yang menjadikan Indonesia sebagai tempat investasi properti terbaik di Asia. Stabilitas politik dan ekonomi yang kuat di negara ini dianggap sangat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan investasi asing yang semakin meningkat di Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi properti juga turut berperan dalam meningkatkan minat para investor di sektor properti di Indonesia. Indonesia adalah sebuah pasar yang menjanjikan bagi para investor yang ingin melakukan investasi di berbagai sektor. Investor bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor domestik menyuntikkan modal dari dalam negeri, sedangkan investor asing merujuk pada mereka yang menyuntikkan modal dari luar negeri. Biasanya mereka berinvestasi dalam sektor usaha yang diizinkan dan diperbolehkan. Diperlukan pembatasan investasi properti yang adil bagi investor asing dan domestik. Tujuannya adalah untuk menciptakan aturan yang jelas dan tidak bertentangan yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur praktik investasi properti secara efektif. Selain berfokus pada pengembangan sektor investasi properti di Indonesia, langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, investor akan semakin tertarik dan merasa aman dalam melakukan investasi di Indonesia. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya peraturan pemerintah Indonesia yang membatasi investasi properti bagi warga negara asing. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan properti warga negara Indonesia. Namun, pembatasan ini memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan investasi properti dan teori pembangunan ekonomi nasional. Rumusan masalah.
Penelitian ini penting karena menyentuh hubungan antara kebijakan pembatasan investasi properti dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini relevan dalam konteks meningkatkan daya tarik investasi tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Tujuan penelitian. Isu utama adalah bagaimana pengaturan pembatasan investasi properti bagi warga negara asing berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bagaimana hal ini terkait dengan teori pembangunan nasional. Memahami dan menganalisis pengaturan pembatasan investasi properti bagi warga negara asing di Indonesia. Menganalisis pengaruh pembatasan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh dari penelitian perpustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk memahami fenomena hukum yang relevan. Hasil penelitian. Pengaturan mengenai pembatasan investasi properti bagi warga negara asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia diatur dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria yang menyatakan bahwa orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini, kehilangan kewarganegaranya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Selain itu, status hak kepemilikan satuan rumah susun bagi warga negara asing diperluas dari hak pakai menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu hingga 80 tahun. Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah dan bangunan di Indonesia. Pengaruh pembatasan investasi properti untuk warga negara asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dikaitkan dengan teori pembangunan nasional. Terdapat dampak negatif yang timbul akibat adanya pembatasan investasi tersebut, yaitu pertama, mengecilkan peluang investasi. Pembatasan investasi properti untuk WNA dapat mengurangi peluang investasi di sektor properti, terutama jika WNA memiliki minat dan kemampuan finansial yang cukup. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar properti. Yang kedua, penurunan penawaran properti. Pembatasan investasi properti untuk WNA dapat menyebabkan penurunan penawaran properti, terutama di segmen properti mewah. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada sektor properti sebagai salah satu sektor andalan. Kesimpulan dan implikasi. Penelitian ini menyoroti bahwa kebijakan pembatasan investasi properti dapat melindungi kepentingan domestik, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan sektor properti dan investasi asing. Hal ini menimbulkan perlunya pemerintah untuk merevisi kebijakan atau membuat kebijakan baru agar keseimbangan antara perlindungan nasional dan daya tarik investasi asing. Analisis kritis. Apakah tujuan penelitian jelas dan relevan? Jawabannya adalah jelas dan relevan dengan isu yang dibahas. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembatasan investasi properti bagi warga negara asing, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam konteks teori pembangunan nasional. Topik ini relevan karena berkaitan langsung dengan kebijakan investasi
kepastian hukum, dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Apakah metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan? Tepat untuk analisis hukum, tetapi kurang untuk analisis ekonomi empiris. Penelitian berfokus pada analisis regulasi dan dampaknya terhadap ekonomi, yang lebih cocok untuk dianalisis secara normatif dibandingkan dengan metode empiris. Apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan? Hasil mendukung kesimpulan dalam konteks normatif, tetapi memerlukan data tambahan untuk mengevaluasi dampak ekonomi secara lebih mendalam. Apakah terdapat kelemahan atau bias dalam penelitian? Kelemahannya yaitu penelitian ini hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data sekunder dari literatur, sehingga kurang mengakomodasi data empiris seperti wawancara dengan pelaku industri properti atau investor asing. Hal ini dapat membatasi cakupan analisis dan konteks nyata di lapangan. Fokus penelitian yang terlalu spesifik pada peraturan tertentu mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks di sektor properti, termasuk faktor eksternal lain seperti kondisi pasar global atau pengaruh kebijakan fiskal dan moneter. Terkait bias, yaitu penekanan pada perlindungan hak warga negara Indonesia terhadap kepemilikan properti asing dapat mencerminkan bias kebijakan nasionalis tanpa mempertimbangkan secara mendalam perspektif investor asing atau potensi manfaat ekonomi dari investasi asing. Bagaimana artikel atau jurnal ini berkontribusi pada bidang keilmuan? Jurnal ini memberikan wawasan penting tentang hubungan antara kebijakan hukum nasional dengan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks investasi properti. Penelitian ini memperkaya diskusi tentang bagaimana teori pembangunan ekonomi nasional diterapkan dalam kebijakan investasi dan menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan domestik dengan daya tarik investasi asing. Jurnal ini juga bisa menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan untuk mengevaluasi kembali dampak kebijakan pembatasan terhadap sektor ekonomi yang lebih luas. Apakah ada saran untuk penelitian lanjutan? Penelitian lanjutan dapat mencakup wawancara dengan pelaku industri properti, investor asing, dan pihak pemerintah untuk mendapatkan perspektif langsung tentang dampak kebijakan pembatasan investasi. Penggunaan model ekonometrik untuk mengukur dampak pembatasan investasi properti terhadap indikator ekonomi tertentu, seperti investasi langsung asing atau FDI, pertumbuhan PDB, atau harga properti. Pembandingan kebijakan pembatasan investasi properti di Indonesia dengan negara lain yang memiliki kebijakan serupa untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan implementasinya. Menggabungkan perspektif hukum dengan ekonomi, politik, dan sosial untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif terkait dampak pembatasan investasi. Berikut daftar pustaka. Terima kasih, cukup sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya. Mohon maaf kiranya bila ada kurang kata atau salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.